Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Sang Jenderal Starsoul dan part ke-94. Mari kita mulai. Di dalam kapal terbang, terlihat jika Yun Xiang dan yang lainnya sedang memperhatikan pertarungan di area pertempuran, di mana dengan pergerakan dari Starsoul General Yu Fei dan Guan Yu, Yun Xiang menyadari jika Master dan Sang Putri benar-benar layak menjadi teman masa kecil. Bahkan, koordinasi mereka sangat sempurna. Namun, begitu melihat inti kristal milik Monster Beast Holy Stage hancur, Yun Xiang sedikit sedih karena sayang sekali inti kristal langka itu dihancurkan begitu saja. Dengan kematian salah satu Monster Beast Emperor River, Dylan mengajak Putri Xiaoxian untuk lanjut ke target yang berikutnya, di mana karenanya mereka berdua langsung menerjang ke Monster Beast itu. Hanya saja, meski begitu, Monster Beast yang tersisa memberikan perlawanan ketat terhadap mereka. Sedangkan Yun Xiang yang memperhatikan dari dalam kapal, ia tentu saja turut senang. Karena dengan Monster Beast River Emperor yang disibukkan oleh dua Star Soul Origin, saat ini dirinya harus bergerak untuk membantu Pak Tuasu. Jadi Yun Xiang memberikan perintah agar setiap unit tempur diharap bersiap untuk maju dan membantu kapanpun. Yang mana semua unit tempur mematuhi hal tersebut. Serta selanjutnya kapal terbang mereka mulai berbalik dan kembali ke medan pertempuran. Melihat kapal terbang yang malah mendekat, Monster Beast Emperor River bersiap untuk meraihnya menggunakan lengan irengnya. Namun, sebelum lengan hitam itu berhasil menjangkaunya, dengan segera Dylan menghempaskan tombaknya dan memutus tangannya. Lalu selanjutnya, ia kembali melancarkan teknik Raging Dragon Wild Roar terhadap musuhnya. Hanya saja, melihat Dylan yang bergerak terburu-buru, Xiaoxian yang sedari awal terus mengikuti pergerakannya, ia menyadari jika Dylan terlalu khawatir dengan keselamatan Song Yun Xiang, karena waktu pergerakannya terlihat tidak perfect. Jadi meski dirinya mencoba melancarkan serangan lanjutan, kemungkinannya serangan itu tak akan memberikan kerusakan yang efektif, yang mana karenanya tembakan miliknya berhasil meledak dan menutupi pandangan dari Monster Beast Emperor River. Di sisi lain, Yun Xiang yang sebelumnya mendekat ke area pertempuran, ia langsung mendekati Pak Tuasu yang telah melepaskan Star Armor miliknya. Serta kemudian, ia memberikan pil permajaan dan pil rekonstruksi jiwa terhadapnya, di mana ia menjelaskan, meski pengaruhnya pada seorang Holy Stager lebih lemah, namun meminum 3 pil secara langsung bisa mengisi kembali sebagian stamina dan soul powernya. Jadi atas saran tersebut, Pak Tuasu meminum 3 pil pemulihan secara langsung. Hanya saja begitu Yun Xiang melihat Pak Tuasu mulai memulihkan soul powernya, ia kembali dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak dari lower rim bagian barat. Jadi karenanya Yun Xiang langsung menarik paksa Pak Tuasu dan memberitahukan jika saat ini situasi mereka benar-benar buruk. Karena ada Holy Stager yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang mana karenanya mereka harus segera naik ke dalam kapal. Begitu memasuki kapal, Yun Xiang memberitahukan setiap awak kapal jika musuh yang kuat baru saja tiba. Jadi, ia memerintahkan mereka untuk mengaktifkan kembali kamuflase mimikri, serta mengisi penuh daya mesin dan bersiap untuk melarikan diri. Yang mana atas perintah tersebut, mereka semua tentu saja mematuhinya. Kembali ke pertarungan, terlihat jika Star Soul General Yu Fei terus menebaskan tombaknya untuk menghancurkan setiap lengan hitam yang diarahkan oleh si Monster Beast Holy Stage. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suatu fluktuasi aura, karena dirinya menyadari jika sepertinya ada Holy Stager yang datang dengan cepat. Hanya saja ketika Xiaoxian memberitahukan hal tersebut, Dylan kembali melayangkan tebasan terhadap Monster Beast yang ada di hadapannya, serta berkata kepada Xiaoxian untuk fokus kepada musuh mereka. Jadi karenanya, ia meminta Xiaoxian untuk segera mengalahkannya. Dari itu jugalah Star Soul General Yu Fei mulai merubah senjatanya dan melesatkan serangan yang berhasil menembus tubuh Monster Beast tersebut. Namun tak berakhir di sana, Star Soul General Guan Yu langsung melompat setinggi mungkin, di mana karena dirinya dapat membidik Monster Beast dengan baik, ia langsung melancarkan teknik Great Falling Moonslash terhadap targetnya. Sampai-sampai karenanya, saat ini inti kristal milik Monster Beast tingkat Holy Stage itu berhasil ditemukan.
Dan karena target mereka telah muncul, Star Soul General Yufei kembali bersiap menggunakan teknik Pershing Arrow Nineveh Roxfall kepada musuhnya, di mana dengan tembakan dahsyat, inti kristal milik Monster Beast tingkat Holy Stage berhasil hancur sepenuhnya. Namun, meski saat ini dua Monster Beast Holy Stager berhasil ditangani, tiba-tiba saja suatu kilauan cahaya muncul dan mengarah ke tempat mereka, di mana Yun Xiang yang memperhatikan itu, ia memberitahukan mereka semua untuk tetap berhati-hati. Di saat itu jugalah sinar cahaya hijau langsung menembus dan bersiap menerjang mereka berdua, yang mana karenanya baik Dylan dan Xiaoxian tentu saja terkejut, di mana mereka berdua langsung menghindar ke arah yang berlawanan. Dan di saat cahaya itu berhenti, dari balik kabut asap yang mengepul, terlihat bayangan Star Soul General yang baru saja tiba, di mana bocah berambut hijau yang memperhatikan itu, ia merasa jika kedatangannya sedikit terlambat. Jadi dari itu jugalah Star Soul General Origin Merah mulai melepaskan deconstruction miliknya, yang mana nyatanya ia adalah Tan Luo yang merupakan host dari Star Soul General Hong Hai-Er. Dengan situasi yang terjadi, Tan Luo berkata jika orang lemah yang berada di tingkatan pertama dan kedua tidaklah menyenangkan. Jadi karenanya, ia menyerahkan mereka berdua terhadap rekannya, di mana atas perkataannya, sosok Star Soul General yang sebelumnya meluncur cepat, ia mulai merekonstruksi ulang wujud mekanya, serta memperkenalkan diri jika Star Soul General Lu Meng baru saja hadir di sini. Mendengar perkenalannya yang begitu heboh, Dylan merasa tertekan, karena jika itu benar-benar Star Soul General Lu Meng, mengapa 4 Jenderal Iblis Milun bisa ada di sini? Bahkan bukan hanya Dylan, Miao Yin yang sedari tadi disibukkan menghadapi Zhang Jiao, ia sama terkejutnya karena mengapa 4 Jenderal Iblis Milun melakukan gerakan. Sedangkan si kapten sendiri, ia tak percaya dengan bantuan yang datang. Karena apakah divisi tempur Milun benar-benar mengundang 4 Jenderal Iblis untuk membantu? Tapi di saat dirinya memikirkan itu semua, Tan Luo menyambungkan komunikasinya terhadap sang kapten, serta berkata jika sudah cukup lama mereka tidak berjumpa. Dari itu jugalah sang kapten berterima kasih kepada Jenderal Tan Luo dan Jenderal Wu Yin yang bersedia untuk memberikan bantuan. Namun, meski sang kapten memberikan ucapan terima kasihnya, Tan Luo sendiri menatapnya dengan penuh ejekan, karena kesopanan tidaklah berguna, di mana hal yang paling penting adalah sang kapten memberikan bayaran untuk jasanya. Jadi, mengetahui jika Jenderal Tan Luo menginginkan sesuatu, si kapten meyakinkannya dan berkata jika kelompok Yellowhead takkan membiarkan dirinya pergi dengan tangan kosong. Namun, meski si kapten menjanjikan hal itu, nyatanya dirinya sendiri cukup kesal dengan keinginan Tan Luo, karena ia mengetahui jika mereka hanya ingin memeras kelompoknya. Kembali ke sisi tengah, dengan kemunculan Star Soul General Lu Meng, Dylan memberitahukan agar mereka berhati-hati, karena Star Soul General musuh terasa aneh. Namun, begitu mereka berdua terus memperhatikan Star Soul General Lu Meng, baik Dylan dan Xiaoxian kembali dikejutkan dengan gerakan musuh yang begitu tiba-tiba, di mana meski awalnya Lu Meng mengarah kepada Guan Yu, namun dengan cepat sosoknya langsung berpindah ke arah Yufei. Jadi, mengetahui jika Xiaoxian dalam posisi bahaya, dengan panik Dylan memintanya untuk tetap berhati-hati. Di mana karenanya, pada akhirnya Star Soul General Lu Meng berhasil mendaratkan serangannya. Namun, meski serangannya berhasil mengenai sesuatu, Star Soul General Yufei telah melompat terlebih dahulu dari kudanya untuk menghindari dampak serangan. Dan di saat yang bersamaan, beberapa drone kecil bersiap menembakkan sesuatu ke arah Dylan. Namun beruntungnya, Dylan dapat menyadari kehadirannya. Jadi dengan cepat, ia langsung menghindari serangan tersebut. Yang mana dengan dua ledakan yang bersamaan, Star Soul General Lu Meng telah kembali menjauh dari tempatnya berasal. Hanya saja begitu Yufei mendarat, Lu Meng langsung menerjang ke arahnya. Sampai-sampai dengan gerakan cepatnya, itu membuat Yufei benar-benar terkejut. Di saat yang bersamaan, ketika Lu Meng meluncur, tiba-tiba saja sesuatu langsung mengenai dirinya. Di mana dengan serangan yang begitu tiba-tiba, Lu Meng tentu saja terkejut. Karena apa mungkin masih ada Holy Stage yang lain?
Jadi dengan serangan tersebut, Lumeng langsung menghempaskan lawannya yang memukul punggungnya. Dimana begitu musuhnya dihempaskan, nyatanya sosok yang baru saja muncul merupakan Star Soul General Cao Ren. Dan dengan kehadirannya, Song Bingquan berteriak kepada kedua gadis untuk tak perlu panik. Karena sekarang kakek muda ini akan membantu mereka. Jadi saat ini terlihat jika Star Soul General Lumeng telah terkepung oleh 3 sosok Star Soul General Origin. Memperhatikan situasi di medan pertempuran, Yun Xiang tentu saja memikirkannya dengan serius. Karena seperti yang diharapkan dari Holy Stager musuh, saat ini 4 Jenderal Iblis Milun telah hadir di pertempuran. Di mana mereka merupakan para ahli yang belum pernah Yun Xiang temui secara langsung di kehidupan sebelumnya. Tapi beruntungnya, dengan bentuk Phoenix milik Cao Ren yang cukup cepat, kakek buyut ketiga bisa tiba tepat waktu. Jadi, meski situasi pertempuran masih tidak terlalu baik, apa yang perlu mereka lakukan adalah tetap bertahan hingga orang dari keluarga Huyan tiba di medan pertempuran. Dengan kehadiran Star Soul General Origin yang lain, Lumeng tentu saja cukup terkejut. Karena apa mungkin dirinya merupakan Cao Ren? Jadi, apa itu artinya si Pak Tua Bajingan Bingquan masih hidup? Dimana ketika Song Bingquan mendengarnya, dirinya langsung menerjang ke arah Lumeng. Karena seperti biasa, jika anjing tua Wu Yin memiliki mata yang sangat tajam. Melihat serangan yang datang, dengan segera Lumeng menggunakan senjatanya untuk bertahan. Namun meski begitu, dirinya masih dipenuhi oleh banyaknya pertanyaan. Karena bagaimana cara patua bajingan itu dapat melakukan hal tersebut? Lalu mengapa penampilan Star Soul General Cao Ren miliknya berubah seperti ini? Tapi tidak menanggapi perkataannya, Cao Ren kembali bersiap melayangkan serangannya. Di mana ia berkata, meski dirinya belum bertemu dengannya selama 20 tahun. Tapi, apakah orang sepertinya sudah bisa menembus ranah? Jadi, apa mungkin dirinya telah menggunakan teknik terlarang? Namun mendengar tuduhan tersebut, Star Soul General Lumeng malah menertawakan hal itu, serta balik menuduh jika yang menggunakan teknik terlarang, pastilah si bajingan tua yang masih dapat bertahan hingga saat ini. Dengan semua omong kosong itu, pada akhirnya Star Soul General Lumeng bersiap menembakkan senjata miliknya. Di mana ketika Song Bingquan melihatnya, ia cukup terkejut. Namun dengan cepat dirinya langsung mengeluarkan pedang dan menangkis serangan itu. Di saat Star Soul General Lumeng melancarkan tembakannya, baik Guan Yu dan Yu Fei, mereka berdua muncul di belakangnya dan melesatkan tebasan. Tapi dengan mudah Star Soul General Lumeng menghindari hal itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Lumeng berhasil melayangkan serangan balik dan menendang Yu Fei. Di mana selanjutnya dirinya berhasil melesatkan tebasan pedang yang membuat tombak milik Yu Fei dihancurkan dengan mudah. Melihat hal itu, Guan Yu mencoba memanfaatkan situasi dan melancarkan tombak miliknya. Namun, dengan akselerasi hebat milik Lumeng, ia dapat menahan tebasan dari tombak tersebut. Hanya saja, di saat fokus Lumeng mengarah kepada kedua Star Soul General itu, Star Soul General Cao Ren yang sebelumnya diabaikan, dirinya bersiap melancarkan teknik miliknya. Jadi saat ini terlihat jika Soul Power Missile berhasil dilepaskan dan diarahkan terhadap Lumeng. Melihat teknik yang dilancarkan oleh Star Soul General Cao Ren, baik Dylan dan Xiaoxian, mereka berdua benar-benar terkejut. Karena bukankah itu merupakan teknik yang digunakan oleh Master Beast tingkat Holy Stage sebelumnya? Dan Yun Xiang yang memperhatikannya, ia tentu saja turut senang. Karena meski teknik itu hanya membentuk 6 misil, tapi kakek buyut ketiganya itu dapat menguasai gerakan tersebut dalam waktu yang singkat. Jadi karenanya, Yun Xiang benar-benar memuji kakeknya yang luar biasa. Sedangkan Lumeng yang terus berhati-hati dalam pertempuran, ia merasakan keanehan dengan teknik yang dilepaskan oleh Cao Ren. Karena mengapa gerakan tersebut sangat mirip dengan metode manipulasi energi milik Monster Beast Holy Stage. Hanya saja meski dirinya mencoba menjauh, nyatanya misil tersebut mulai berbelok arah dan terus mengejar Lumeng. Jadi, mengetahui jika serangan tersebut terus mengikutinya, Lumeng mengejek Pak Tua Bajingan Bingquan. Karena sepertinya si bajingan tua itu mendapatkan kesempatan besar saat dirinya berpura-pura mati. Jadi, karena dirinya tak dapat melepaskan diri, pada akhirnya Star Soul General Lumeng mulai melakukan transformasi. Di mana dengan bentuk keduanya, dirinya langsung mengaktifkan mode Crossing the River in White Clouds.
Dengan pengaktifan mode, sosok Star Soul General Lumeng menghilang begitu saja. Bahkan karenanya, Soul Power misil yang sebelumnya dilancarkan oleh Cao Ren hanya dapat melayang dan tak menemukan targetnya. Dan Yunxiang yang memperhatikannya, ia merasa kagum terhadapnya. Karena Star Soul General Lumeng dapat menyembunyikan fluktuasi Soul Power secara penuh. Jadi jelas jika itu merupakan penyembunyian yang sempurna. Sementara itu, begitu Star Soul General Lumeng menghilang, Song Bingchuan memberitahukan kepada kedua nona untuk tetap waspada. Karena sosok yang mereka lawan merupakan orang yang sangat berbahaya dan juga aneh, di mana tingkah lakunya suka menyerang dari belakang. Dan dengan peringatan tersebut, Dylan berterima kasih kepadanya. Namun, di saat yang bersamaan, nyatanya sosok Star Soul General Lumeng sedang mencoba mendekati Yu Fei. Di mana Dylan yang menyadari hal tersebut, ia meminta Yu Fei untuk berhati-hati. Dan selanjutnya, Guan Yu langsung menghempaskan Yu Fei untuk menjauh. Tapi gara-gara itu jugalah, pada akhirnya Guan Yu berhasil ditangkap oleh Lumeng. Dan karena tangkapan tersebut, baik Dylan dan Yunxiang tentu saja terkejut. Hanya saja tanpa memberikan waktu luang, Lumeng langsung mempersiapkan serangannya. Dan akhirnya ia menembak Star Soul General Guan Yu yang berhasil ditangkapnya. Dengan serangan fatal yang berhasil dilancarkannya, pada akhirnya Star Soul General Guan Yu benar-benar tak berdaya. Di mana karenanya Wu Yin tertawa senang. Karena saat ini 1 dari 3 musuhnya berhasil dikalahkan. Dengan Guan Yu yang telah kalah, Yunxiang memerintahkan awak kapal untuk segera berbalik, di mana karenanya dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan masternya. Dan di saat yang bersamaan, di sisi lain pertempuran, terlihat adanya tornado api yang baru saja tiba di medan tempur, di mana dari kehadirannya itu membuat setiap pihak menjadi terkejut. Bahkan Miao Yin dan sang kapten, mereka tentu saja tak menyangka jika yang datang memiliki fluktuasi soul power yang sangat kuat. Jadi, siapa sebenarnya sosok yang baru saja datang? Melihat kehadiran tornado api, Tan Luo yang memperhatikannya, ia tersenyum mengejek. Karena fluktuasi soul power yang sangat besar ini membuat dirinya menjadi emosi. Di mana sosok itu bahkan lebih sombong daripada dirinya. Dan begitu sosok tersebut semakin mendekat, sang kapten menyadari jika kekuatannya setidaknya merupakan seorang Holy Stager tingkat 7, atau bahkan hampir sampai ke tingkat 8. Dan siapa yang baru saja muncul, itu merupakan Star Soul General Neza dengan kemampuan roda api miliknya. Dengan kehadirannya yang begitu sombong, Tan Luo berkata kepadanya jika ia sudah lama menunggu di sini khusus untuk menghadapi dirinya. Bahkan dirinya bertanya dengan kesal, apakah ia pikir seorang Holy Stager tingkat 7 sepertinya takkan terkalahkan di medan perang ini? Jadi, sebagai lawan yang pantas, Tan Luo mulai menggunakan teknik miliknya, di mana ia memerintahkan lawannya untuk menyaksikan kebangkitan dari teknik rahasia tertinggi milik Sekte Suci Pingtian. Dari itu jugalah Tan Luo menggunakan teknik body incarnation, di mana karenanya ia melepaskan bentuk anak. Jadi dengan pelepasan bentuk, tubuh Tan Luo mulai berkembang dan menjadi tinggi. Sedangkan sang kapten yang memperhatikan perubahannya, ia tentu saja terkejut. Karena apakah si bocah berambut hijau itu benar-benar naik tingkat? Dengan teknik body incarnation yang berhasil dilakukan, saat ini Tan Luo dipenuhi oleh aura yang kuat. Dan dengan bentuk tubuh barunya, ia tersenyum senang karena wujud miliknya terasa jauh lebih baik. Di mana memperhatikan fluktuasi aura yang ada di dekatnya, sang kapten tentu saja tak menyangka jika Jenderal Tan Luo telah mendekati tingkatan ke-7. Jadi, apa mungkin di era ini Sekte Suci Pingtian masih memiliki teknik rahasia seperti itu? Namun, dengan persiapan yang telah dilakukannya, Tan Luo mulai memanggil Star Soul General miliknya, di mana dengan konstruk yang dilakukannya, aura kuat kembali berkumpul. Hingga akhirnya Star Soul General Hong Haier muncul di hadapan Neza. Dan dari itu jugalah ia langsung menggunakan mode True Heavenly Demonic Disintegration untuk menghadapi Neza. Yang mana dengan kekuatan penuhnya, Tan Luo kembali berkata, bukankah saat ini dirinya bisa bersaing dengan seorang yang mendekati Holy Stage tingkat ke-8? Karena tentu saja, apa yang dilakukan oleh Tan Luo merupakan overclocking untuk menghadapi lawan yang ada di atas tingkatannya.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.